Perkenalkan, nama saya Bapak Resinota Gaul dengan NIM 4182111006. Saya mahasiswa dari PSPMD 2018. Di sini saya akan menjelaskan cara baca output untuk uji hipotesis, yaitu uji one sample t-test, uji chi-squared, dan uji KS. Ini adalah tampilan dari uji output yang akan saya jelaskan. Nah, output ini saya simpan dengan nama file one sample t-test chi-squared uji KS. Nah, di sini saya menyimpannya di folder H semester 5 praktikum statistik uji hipotesis. Nah, ini adalah output penyimpanan untuk ketiga uji tersebut. Sementara untuk masing-masing uji ada beberapa perbedaan yang akan kita temui. Pertama itu untuk uji one sample t-test. Di sini ada dataset 0, artinya menunjukkan bahwa data tersebut kita buat atau data aktif itu ada di dataset 0. Kemudian tempat penyimpanannya di H dengan folder semester 5 praktikum statistik SPSS uji hipotesis deskriptif dengan nama file hotbar one sample t-test, formatnya SAP untuk output. Nah, output dari one sample t-test ini ada dua yang dihasilkan, yaitu one sample statistik dan one sample t-test. One sample statistik ini menunjukkan untuk nilai-nilai uji statistik deskriptifnya, yaitu di sini menggunakan variabel tinggi badan, yaitu jumlah data atau siswanya ada 12 dengan rata-rata 152,92, kemudian standar deviasinya 5,35, standar error rata-ratanya 1,454. Nah, kotak kedua itu adalah output one sample t-test dengan test value yang digunakan 150. Diperoleh bahwa T hitungnya itu adalah 2,06 untuk tinggi badan dengan degree of freedom atau derajat kebebasannya 11, kemudian Sig-Zucel uji dua pihaknya itu 0,70 dan nilai-nilai perbedaan rata-rata yang diperoleh atau mean difference-nya itu 2,917. Di sini menggunakan selang kepercayaan 99% dengan selisih rata-rata terendahnya adalah min 1,60 dan selisih rata-rata tertingginya 7,43. Berdasarkan uji one sample t-test ini, yaitu kita bisa memperoleh kesimpulan dengan melihat Sig-Zucel pengujian dua sisinya, yaitu kan Sig-Zucel signifikasinya 0,070. Ketika nilai signifikasi output yang dihasilkan itu lebih besar dari 0,05, di sini kan 0,07 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan HH ditolak. Dengan demikian berat badan rata-rata sampel, tinggi badan rata-rata sampel pada uji ini tidak jauh berbeda dengan tinggi badan rata-rata populasi. Selanjutnya kita masuk untuk uji chi-squared. Nah, uji chi-squared di sini data yang aktif itu datanya ada di dataset 2. Dengan penyimpanan masih sama di H semester 5 praktikum statistik SPSS uji hipotesis deskriptif. Yang membedakan itu adalah nama filenya. Sekarang itu nama filenya hotbar chi-quadrat test dengan format yang sama SAP untuk output. Nah, di sini ada tabel deskriptif statistik seperti biasa. Deskriptif statistik ini berisi dengan nilai-nilai uji hipotesis yang kita lakukan. Di sini kan variabelnya adalah minat nonton TV dengan jumlah responden yang kita pilih itu adalah 100, kemudian rata-ratanya 3,97. Kemudian standar deviasinya 1,598, nilai terendahnya 1, nilai tertingginya 6, persentil atau kuartil untuk Q1-nya itu 3,0, Q2-nya itu 4,0 dan Q3 itu adalah persentil ketiga itu adalah 75%-nya itu ada 5,0. Kemudian ada tabel frekuensi. Di tabel frekuensi ini bisa kita lihat ada kolom accepted n, berarti menunjukkan frekuensi atau jumlah yang disukai stasiun. Misalkan TPRI menyukainya ada 8 orang, dari 8 responden, TPI 14 responden, RCTI disukai 16 responden, SCTP dipilih 19 responden, ANTP 21, Indosiar 22 dengan jumlah responden keseluruhan kan tadi 100. Nah,
expected N ini, kolom ke N ini menunjukkan bahwa pilihan responden tidak semua stasiun televisi sama-sama suka. Maka ini menunjukkan perbedaan pilihan, yaitu sebesar 16,7. Kemudian residual ini menunjukkan sisa dari masing-masing pilihan stasiun TV-nya. Untuk TVRI min 8,7, TVI min 2,7, kemudian RCTI min 0,7, SCTV 2,3, Antv 4,3, dan Indosiar 5,3. Terakhir untuk uji C-squad ada tabel tes statistik. Nah, di tes statistik inilah terdapat nilai dari C-squad-nya yaitu 8,120 dengan degree atau derajat of freedom-nya adalah 5. Kemudian nilai signifikasinya itu 0,150. Nah, dari nilai signifikasi ini bisa kita peroleh kesimpulan bahwa ketika nilai signifikasinya itu lebih besar dari 0,05, di sini kan 0,150 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Dengan demikian, masyarakat memiliki minat yang sama terhadap 6 stasiun TV tersebut. Terakhir, untuk output dari uji KS atau Kolmogorov-Smirnov. Nah, uji KS ini dilakukan pada dataset yang aktif, itu dataset 1 di folder yang sama, yaitu H semester 5 praktikum statistik uji hipotesis dengan nama file yang berbeda. Sekarang nama filenya hotbar uji KS SAP formatnya. Nah, seperti biasa juga ada namanya tabel deskriptif statistik, yaitu menunjukkan nilai dari nilai uji deskriptifnya. Di sini kan nilai yang kita masukkan itu ada 20 nilai mahasiswa. Kemudian rata-rata dari kedua 20 nilai itu adalah 70,40 dengan standar deviasinya 12,028. Kemudian nilai tertingginya adalah 50. Nilai terendahnya maksud saya 50, nilai tertingginya 93. Kemudian persentilnya, persentil 25%-nya itu persentil 25-nya 60, persentil 50-nya 71, dan persentil 75-nya 80. Kemudian ada tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test. Di sini N itu menunjukkan jumlah datanya, itu ada 20 nilai yang dimasukkan, 20 nilai mahasiswa. Kemudian normal parameternya ada rata-rata yang diperoleh 70,40. Kemudian standar deviasinya sama 12,028. Nah, di sini ada yang namanya most extreme. Nilai absolutnya itu 0,156. Kemudian nilai positifnya itu 0,156 dan nilai negatifnya itu min 0,088. Diperoleh bahwa nilai tes statistiknya itu 0,156 dengan simpangan Shutzel-nya atau signifikasi Shutzel-nya maupun pengujian dua sisinya itu 0,200. Nah, dari signifikasi dua Shutzel-nya inilah kita bisa memperoleh kesimpulan ketika signifikasinya itu lebih besar dari 0,05. Di sini kan 200, 0,200 maksud saya lebih besar dari 0,05, maka dengan demikian H0 diterima dan HH ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi secara normal. Sekianlah penjelasan saya tentang cara baca output untuk uji hipotesis deskriptif. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.